Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sanda bersama saya, Pak Sabarman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Lukas, pasal yang ke-6, ayat yang ke-12, ya, mulai 12 sampai dengan ayat 16. Ini panggilan kepada 12 murid. Pada waktu itu Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa. Di situ ia berdoa kepada Allah sepanjang malam. Ketika hari sudah terang, ia memanggil pengikut-pengikutnya, lalu memilih 12 orang dari mereka. Ia menamakan ke-12 orang itu rasul-rasul. Mereka adalah Simon yang disebutkan juga Petrus dan Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius dan Simon yang disebut Patriot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus ingin menjelaskan Injilnya kepada seluruh bangsa Israel dan kemudian akan memilih murid-muridnya menginjili seluruh dunia ini. Lalu dia memilih 12 murid. Tetapi kalau kita lihat ayat yang 12 tadi, sebelum memilih dia berdoa sepanjang malam. Keputusan penting yang akan dipilih dimulai dengan doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengikuti teladan kita Tuhan Yesus sebelum memutuskan hal-hal yang penting, bahkan hal-hal yang penting bagi kehidupan kita, walaupun sederhana, kita doa dulu. Ini contoh yang baik. Ini pekerjaan yang besar kalau Yesus di bumi ini, makanya dia berdoa dulu sebelum memilih murid-muridnya. Kalau kita lihat murid-muridnya, orang-orang yang sederhana, memang ada yang kaya ya, mungkin itu Matius yang kaya ya, mungkin juga Yohanes, Yakobus dan Yohanes itu saudara yang mungkin punya juragan, kalau sekarang bos perahu mungkin, bos kapal untuk cari ikan itu ada. Tapi juga berlatar macam-macam ya. Ada nelayan, ada apa, juru pajak, macam-macam. Kita tidak jelas yang lain. Ada yang apa, orangnya peragu seperti Thomas, nanti dijelaskan. Ada yang orangnya gerusa-gerusu seperti Simon Petrus. Ya, jadi berbagai macam. Oh, ada orang Simon yang disebut Patriot itu seperti tokoh politik ya, partai seperti itu. Jadi macam-macam latar belakang dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang waktu itu disebut rasul-rasul. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua berbeda-beda, tapi kita semua dipanggil khusus untuk pekerjaan Tuhan melalui latar belakang kita masing-masing yang berbeda-beda dan kemampuan kita masing-masing yang berbeda-beda. Tapi semuanya dipanggil untuk menjadi saluran berkat Injil kepada orang lain. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu yang mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus, artinya Tuhan telah memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, bukan menjadi rasul, tetapi juga menjadi pengikut.
Yesus untuk memberitakan Injil secara mudahnya adalah menceritakan pengalaman Bapak Ibu Saudara berhubungan dengan kepercayaan itu Bapak kepada Tuhan Yesus. Pengalaman itu diceritakan kepada orang lain bahwa Yesus telah menyelamatkan, telah menyucikan, telah membenarkan Bapak Ibu Saudara melalui kematian dan kebangkitannya. Mari kita merefleksikan kepercayaan kita itu kepada orang lain melalui tindakan, melalui ucapan yang dimulai dari pikiran. Mari kita bersyukur karena kita orang-orang yang dipanggil Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memanggil kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sama seperti kedua rasul yang telah mengalir ke seluruh dunia, demikian pula kami mohon. Melalui kehidupan kami ada orang yang bisa percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, hari ini biarlah ucapan, pikiran kami, tindakan kami merefleksikan bahwa kami adalah orang-orang yang Kau panggil. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.